semuanya, perkenalkan, nama saya Alfredo Anantio dari kelas 10 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi fisika, yaitu tentang kecepatan dan percepatan dari jarak rumah ke sekolah berdasarkan dari hasil yang pernah saya coba. Dimulai dari asalkan tahu dulu, kecepatan dan percepatan itu tidak sama. Kecepatan itu adalah benda melaju dengan jarak dan berdasarkan vektor, berarti memiliki arah. Dan percepatan itu mengubah kecepatan pada suatu objek yang sudah bergerak. Oke, saya akan membuat suatu contoh. Di sini saya akan mencari sebuah kecepatan rata-rata, tapi kita mulai dulu dengan diketahui. Di sini kita sudah diketahui jarak rumah ke sekolah itu 5,7 km. Saat diubah ke meter kan 1000, berarti 5700 meter, dan komanya dihilangin. Terus diketahui juga jumlah tikungan itu 2. Ditempuh dengan sepeda motor. Waktu nikung itu 1 menit lewat 9 detik sampai 1 menit lewat 9 detik. Dan asal kalian tahu ya, 1 menit lewat 9 detik itu sama dengan 69 detik, dan 1 menit lewat 9 detik itu 89 detik. Ini harus diingat ya, ini penting. Dan kecepatan saat ditempuh dengan sepeda motor itu 60 km per jam. Dan saat tikungan itu 30 km per jam perubahannya. Jadi tidak selalu 60 km per jam. Jadi selalu ada perubahan. Dan di kecepatan awal itu 0, pasti 0. Dan waktu sampai itu 6 menit lewat 40 detik. Nah, 6 menit ini 1 menit kan 360. 1 menit kan 60 detik, maaf. 60 detik dikali 6, 360, dan ditambah dengan lewat 40 detik. 360 ditambah 42 itu 400 detik. Nah, pertanyaannya, kecepatan rata-rata. Jadi ini dulu yang kita cari. Oke, kita lanjut ke kecepatan rata-rata. Hari ini aku akan menjelaskan kecepatan rata-rata. Sebelumnya ditanyakan kecepatan rata-rata, kita sudah tahu ketahuinya apa saja. Jadi di sini untuk mencari sebuah kecepatan rata-rata, ini rumusnya V dengan simbol garis di atasnya, di mana simbol garis di atas itu merupakan artinya rata-rata. Artinya adalah V dengan kecepatan rata-rata mencari. Dan kita tahu di sini adalah delta. Delta itu adalah memiliki arti selisih dan perubahan. Ya, selisih dan perubahan. Di sini kita cari delta x dan delta t sama dengan x kuadrat min x1 per t2 min t1. Dan kita masukin angka-angka dari berdasarkan kita ketahui dari jarak sampai waktu. Jarak 2, 5700 meter dari 5,7 km dikurang jarak awal yaitu 0 meter pastinya. Dan kita masukin T2 dikurang T1. Kalian tahu T2 itu adalah 400 detik dikurang T1 nya adalah 0 second. Jika kalian masih ingin tahu gimana 400 detik, itu dari diketahui tadi, yaitu 6 menit lewat 40 detik sama dengan 402 detik. Ya, ditambah dari lewat 40 detiknya, jadi hasilnya 402. Nah, setelah itu kita kurangin atasnya, dan kita langsung setelah kurangin atasnya kita bagi, yaitu hasilnya adalah 14,1791, atau jika kita bulatkan menjadi 14,18. Ingat, satu ini kecil dan bisa bulatkan jadi dibulatkan ke bawah, yang bisa jadi bulatkan ke atas, yaitu 14,18 meter per second. Berarti kita ambil dari 2 digit di belakang angkanya. Nah, setelah itu kita lanjut ke hasil berikutnya, yaitu kecepatan sesaat. Oke. Di sini setelah kita mencari kecepatan rata-rata, kita lanjut
lagi menjadi kecepatan sesaat. Oke, kecepatan sesaat. Setelah kita menjadi kecepatan sesaat, berarti kecepatan sesaat. Berarti kecepatan sementara atau sesaat aja gitu ya. Sesuatu perubahan. Dan kita cari V dengan sama dengan delta perubahan X, delta T perubahan waktu sama dengan X kuadrat min X 1 T2 T1, dan kita masukin 1500 dikurang 550. Ya, di sini saya akan jelaskan 1500 ini merupakan tikungannya, tikungan 1 dan 2 di jarak 1500 dan 500 meter. Oke, jadi kita telah tahu kilometer, yaitu tikungan 1 yaitu 1500 meter, tikungan 550 meter. Kita tinggal masukin ke X2 X1 berarti 1500 dikurang 550 per 1 menit lewat 9 detik dikurang 1 menit lewat 9 detik. Nah, buat mempermudah pemahaman kalian, di sini saya akan tulis sebuah rangkuman 0, 1 lewat 29 detik sama dengan 89 second. 1 menit 60 detik ditambah lewatnya yaitu 9 detik sampai 89 detik, dan 1 menit 60 detik ditambah lewatnya 9 detik sampai 69 detik. Berarti kita tinggal 89 dikurang 69 sama dengan 20 dan 1500 dikurang 550 sama dengan 95. Dan 95 per 20 kita bagi, jika kalian bisa bagi sendiri, maka hasilnya adalah 4,75 meter per second. Nah, dari ketahui nih kecepatan sesaat dan kecepatan rata-ratanya, maka yang kita cari adalah percepatannya. Oke, kita lanjut cari percepatan. Kita masuk ke sesi selanjutnya, di mana aku akan menjelaskan kecepatan rata-rata. Sebelum itu saya mohon maaf, kita bukannya mencari percepatan sesaat dulu, tapi kita cari dulu percepatan rata-ratanya. Di sini saya akan jelaskan dari A rata-rata sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Mohon diingat, ini rumusnya sama dengan 60 km per jam dikurang 30 km per jam. Ini dari V2 kecepatan kedua dikurang kecepatan awal 30 km per jam, dan per 89 dikurang 69 waktunya berdasarkan sebelumnya ya. Dan sebelum itu kita ubah dulu kilometer per jam. Kilometer per jam titik-titik sama dengan meter per second. Nah, bagi kalian yang nggak tahu cara mengubah kilometer per jam ke meter per second itu gampang dan mudah ya. Dimana di sini misalkan 60 kilometer ke meter kan sama dengan 1000. Berarti 60 itu kalian kali 1000 aja dibagi, ini kan per kilometer per jam, dengan meter per second. 1 jam sama dengan 3600 second. Berarti kalian bagi 3600 second, dan wow, hasilnya adalah 16,67 meter per second. Mengagetkan bukan? Ya, kali ini gitu pun dengan 30 km per jam ya. Dan kalian dapatkan hasilnya ya segini lah rumusnya. Dan selanjutnya kita tinggal 16,67 meter per second dikurang 8,3 meter per second per 20. Kita kurangi ke atasnya 8,37 per 20, kita bagi A sama dengan 0,4185 dibulatkan menjadi 2, 0,42.
Ya, inilah hasil dari percepatan rata-ratanya, dan kita akan lanjut lagi ke sesi selanjutnya di mana kita akan mencari percepatan sesaat. Oke, ini adalah jadi pertanyaan terakhir kita. Apa hasil dari percepatan sesaat tersebut? Di sini untuk mencari sebuah percepatan sesaat, kita X sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Tidak beda jauh ya. Di sini sama dengan kita masih angkanya seperti biasa, 14,18 meter per second dikurang 4,75 meter per second. Ini adalah kecepatannya. Per 89 dikurang 69, 14,18 meter per second dikurang 4, hapus. Setelah ini kita akan lanjutkan dari pertanyaan terakhir kita, yaitu percepatan sesaat. Nah, di sini kita harus tahu rumusnya. X sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Semoga tidak memusingkan, sama dengan 14,18 meter per second dikurang 4,75 meter per second per 89 dikurang 69 second. Bagi kalian yang bertanya-tanya ya, Kak, 14,18 meter per second dan 4,75 meter per second itu dari mana? Ya, kecepatan 14,18 meter per second ini merupakan kecepatan rata-rata, dan 4,75 meter per second ini bukan kecepatan sesaat dari hasil yang sudah kita dapatkan. Dan kita tinggal masukin aja untuk mendapatkan kecepatan sesaat ini. Dan maka setelah kita jumlahkan, itu dikurangin atasnya dan kita kurangin, maka dapatlah hasil ini 9,53 per 20. Maka dapatkanlah hasil 0,47. Maka dapat saya identifikasikan, saya rangkum semua hasilnya. Inilah hasil yang kita dapatkan selama kita menyelesaikan seluruh pertanyaan menggunakan cara-cara. Dari sini kita ketahui hasil dari kecepatan rata-rata yaitu 14,18 meter per second, dan kecepatan sesaat itu adalah 4,75 meter per second, dan kecepatan rata-rata itu adalah 0,4 meter per second, dan percepatan sesaat adalah 0,47 meter per second. Dan inilah hasilnya, kecepatan rata, kecepatan sesaat, kecepatan rata, dan kecepatan sesaat. Sekian dari saya Alfred Darwantio dari kelas 10 MIPA 1 dalam mapel fisika dalam menjelaskan percepatan dan kecepatan. Saya ucapkan terima kasih.